Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Pungki Inggoro kembali hadir menjumpai Anda, dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang mengenai topik yang ini sering dialami oleh banyak sekali perempuan, tapi kita tidak tahu sebetulnya ini sehat atau tidak, normal atau tidak. Apakah itu? Kita akan membahas mengenai haid berat dan lama yang tentu saja dalam program Bincang Kesehatan. Dan telah hadir di studio narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Dipa Shanmugam, yang adalah seorang dokter spesialis kebidanan dan juga persalinan. Betul ya dokter, betul. Ya SPOG sebetulnya ya kalau di Indonesia disebutnya. So mari pemirsa Batam TV langsung kita sapa saja Dr. Dipa. Dr. Dipa, how are you, dokter? I'm good, Pungki. Thank you. Welcome to our studio. Thank you. It's an honor to have you in our studio, and we're going to discuss tentang haid berat dan lama ini. Sebenarnya tadi di awal dokter persalinan dan kebidanan. Kalau di Indonesia ini biasanya disebut sebagai SPOG. Okay, alright. Obstetric and gynecology. Yes. Nah, dan itu pasti sangat erat hubungannya dengan tema kita malam hari ini mengenai haid yang berat dan lama nih, Dok. Pasti banyak yang pernah mengalami, tapi masuk kategori normal atau tidak haid berat dan lama ini, boleh tidak dokter jelaskan sebetulnya haid yang berat dan lama ini itu apa dalam sudut pandang medis? Silakan, dokter. Baik, so haid yang berat dan lama ini biasanya dikatakan kalau haid itu melebihi 7 hari ataupun kerap kali perlu menukar pad. Ya, maksudnya dalam setiap 1-2 jam sekali perlu menukar, dan ada pengeluaran darah beku. Okey, tapi perlu kita faham bahawa untuk setiap individu jumlah haid yang keluar tu berlainan. Ada setengah individu yang mungkin mensnya hanya 2-3 hari saja. Ada setengah individu 7 hari. Jadi wanita harus ketahui apa yang normal untuk mereka, dan apabila mendapat mens yang tidak normal, yang banyak untuk mereka berbanding dengan bulan-bulan sebelum ini, itu tidak normal untuk mereka. I see. Jadi gini, Dok, kalau seandainya ada perempuan, biasanya di Indonesia ini suka ada istilah lagi banyak-banyaknya. Berarti selama itu masih dalam kondisi yang biasa, yang rutin dari bulan ke bulan, memang selalu dapatnya 1 minggu, that's still normal ya, Dok? Iya, betul. Meskipun ini lagi banyak-banyaknya. Iya, betul. Terkecuali kalau ada perubahan. Yes, jika perubahan daripada bulan-bulan sebelum ini, mungkin untuk pesakit ini 7 hari itu normal, tapi untuk next 1-2 bulan lagi mensnya datang untuk 2 minggu, ataupun lagi kerap perlu menukar pad, dan pengeluaran darah beku yang banyak, dan mula ada tanda-tanda kurang darah, itu tidak normal dan perlu melihat doktor untuk investigations lagi. Oh, I see. Nah, dokter, jadi sebenarnya apa kira-kira yang jadi penyebab perempuan bisa mengalami ini? Oh, banyak penyebabnya, banyak. So, kita boleh bahagikannya kepada structural abnormalities dengan non-structural lah. So, kalau non-structural ini maksudnya lebih kepada ketidakseimbangan hormon. Sama ada apabila seorang remaja yang mula-mula datang mens, itu kita tahu normal untuk tahun pertama, kedua, untuk mensnya berpanjangan dan berat. Ataupun wanita yang dalam lingkungan usia 40 ke 50 tahun hendak menuju ke arah menopause. So ketidakseimbangan hormon di situ boleh menyebabkan mensnya berat dan berpanjangan juga. So apabila kita bercakap mengenai structural problems, maksudnya ada ketumbuhan di dalam rahim ataupun penemalan dinding rahim yang tidak normal, itu pun boleh menyebabkan mens menjadi berat atau berpanjangan. Baik, berarti ada yang structural dan instructural. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kita hidup di dunia yang sepertinya tingkat stressful ini sangat tinggi nih, Dok. Kalau tadi dokter menyebutkan ada instructural dan structural, lalu kategori lifestyle yang demand-nya tinggi, yang stressful, itu kira-kira akan berpengaruh pada yang mana nih, Dok?
Yang non-structural. Kerana bila kita mengalami stres yang banyak dalam hidup, hormon kortisol kita makin meningkat. Ini boleh menyebabkan pesakit, menambah berat badan, mungkin gaya hidup yang kurang sihat, pemakanan yang tidak seimbang, kurang exercise sebab semua mengejar kerja kan, semua mengejar kerjaya. Jadi tiada masa untuk kesihatan diri sendiri. So bila berlaku macam gitu, hormon tidak stabil dan boleh mengganggu kitaran mensnya. Oke, berarti kita harus betul-betul take care dulu. We need to aware ini sebetulnya kondisi stres kita seperti apa, dan mungkin tidak kalau misalkan kita sudah aware nih, oke, terlalu stres jadi mungkin haidnya lagi banyak, kemudian 2 bulan 3 bulan ke depan akan ada perubahan lagi, haidnya kembali normal lagi, mungkin tidak dok? Iya mungkin. Sebenarnya terutama sekali pesakit yang kita diagnose dengan PCOS itu polycystic ovarian syndrome kan, biasa bila kita tanya ada tak penambahan berat badan dalam 2-3 bulan ni? Ya ada doktor. Adakah betul mens ni berubah selepas peningkatan berat badan? Ya. Jadi nasihat kita lifestyle modification, maksudnya mengamalkan gaya hidup yang sihat, mengurangkan berat badan secara cara yang sihat dengan menjaga diet, melakukan aktiviti seperti bersukan, dan lepas mereka mengurangkan berat badan at least 5% daripada berat badan, mensnya kembali normal, tidak perlu ubat apa-apa. Oke, berarti cukup dengan menurunkan berat badan, menstruasinya akan kembali seperti semula. Iya. Nah, tapi kemudian nih dok, kan banyak di antara perempuan-perempuan pemirsa Batam TV termasuk saya nih agak malas berolahraga nih dok. Lalu akhirnya berusaha mencari cara yang instan untuk menurunkan berat badan. How will that affect the hormones and health? Yes, actually benda ni sangat bahaya kerana saya pun mempunyai pesakit yang membeli suplemen online untuk cepat menguruskan berat badan. Betul. Tapi masalahnya ada banyak komplikasi lain yang boleh berlaku seperti rosak buah pinggang, rosak hati, dan ubat-ubat suplemen ini hanya berkesan untuk sementara waktu sahaja. Kamu sudah stop ambil, ada rebound weight gain. Ya, jadi memang tidak digalakkan. So no choice, tapi semua orang harus exercise sekurang-kurangnya 3 kali seminggu untuk 20 minit setiap sesi. Oke. Nah dok, satu pertanyaan nih sebelum nanti saya berpindah ke pariwara dulu nih dok. Biasanya kalau perempuan mengalami menstruasi itu kan biasanya akan sebelum menstruasi bahkan mengalami yang namanya PMS. Iya. Nah, emosi nggak stabil, pengennya marah-marah, pengennya makan yang pedas-pedas. Nah, seberapa signifikan kondisi kita yang mengalami haid berat dan lama ini terhadap emosional atau sebaliknya dok? Apakah emosional, kondisi emosi kita ini berpengaruh terhadap haid yang berat dan lama? Silakan dokter. Alright. So PMS ini berlaku disebabkan perubahan hormon semasa kitaran haid kita. So setiap bulan ada hormon kita akan tinggi dan naik kan. So bila berlaku perubahan hormon ini, ia akan menyebabkan gangguan emosi dan sebagainya. Beban haid yang berat dan berpanjangan boleh juga menyebabkan mental health kita terjejas kerana ia menyusahkan kita, boleh menyebabkan pesakit berasa stres kerana tidak tahu apa yang salah, apa yang berlaku ni, kenapa menjadi begini, dan ia mengganggu aktiviti harian mereka juga. So secara tidak langsung ini boleh memberi kesanan terhadap emosi mereka. Kalau dari emosinya sendiri, stres itu juga berpengaruh terhadap haid yang berat dan lama ini. Iya betul, terutama sekali yang disebabkan oleh masalah bukan struktural seperti ketidakseimbangan hormon. Baik, jadi sebetulnya bisa saling berpengaruh ya. Iya betul. Oke. Baik dokter, kita jeda sejenak nih dokter. Kita harus ada jeda iklan dulu, nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami di Batam TV. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis,
mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RSKPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Pemirsa Batam TV yang masih di program Bincang Kesehatan bersama Dr. Dipa Sanmugam, dokter spesialis dokter SPOG ya, spesialis kebidanan dan juga persalinan ya kalau di bahasa Indonesia. Baik, dokter, tadi kita sudah membahas mengenai haid yang berat dan lama dan bagaimana kita membedakan nih antara ini normal dan ini tidak normal. Ternyata ada perubahan, itu kita perlu aware. There's something wrong. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan nih, Dok. Pada saat kita mengalami menstruasi, terkadang kita merasa kayak kurang darah ya, anemia. Kita lihat bawah mata ini juga agak pucat. Yang kemudian menjadi pertanyaan, apa hubungannya menstruasi ini terhadap anemia? Apakah semua perempuan yang sedang menstruasi pasti akan mengalami anemia? Dan perempuan yang mengalami haid yang berat dan lama ini seberapa mungkin untuk dia mengalami anemia? Okey. Silakan, Dok. Baik. So kalau mensnya normal dan tahap HB hemoglobinnya adalah normal, so dia tidak akan menyebabkan kita ada anemia. Akan tetapi jika pesakit itu baseline hemoglobinnya rendah, walaupun mensnya normal, maksudnya tidak berat, tidak berpanjangan, dia boleh mengalami tanda-tanda anemia. Tetapi yang pasti pesakit yang banyak yang haidnya berat itu memang lama kelamaan, sebab dia berlaku tiap bulan. Jadi lama kelamaan akan mula berasa letih, tanda-tanda anemia, rasa letih, mungkin kalau berjalan sikit rasa tercungap-cungap, rasa mau gelap mata, mau pitam. Ini semua tanda-tanda anemia. Dan memang penting apabila sudah rasa ini tidak normal dan sudah berasa cepat benda-benda kerja-kerja harian sudah menjadi beban untuk mereka, dan haruslah mereka menjumpai doktor untuk mendapatkan rawatan. Baik, Dok. Boleh tidak minum suplemen penambah darah? Suplemen tambah darah boleh, tetapi kita hendak tahu apakah tahap HB-nya, sama ada cukup ke tidak kita makan suplemen tambah darah ataupun memerlukan ubat intravenous ataupun memerlukan pemindahan darah. Dan yang penting sekali, kita bukan seharusnya merawat anemia sahaja, kita perlu merawat punca mens itu berat. Kalau kita hanya merawat anemia, tiap bulan akan berlaku benda yang sama dan dia tidak akan berubah. Kita hanya merawat simptomnya sahaja. Jadi mau nggak mau harus ketemu dokter dulu nih supaya tahu ini penyebabnya apa nih, haid saya kok berat dan lama gitu ya. Nah, dari pasien yang berkonsultasi ke dokter Dipa, permasalahan apa yang umum nih yang dialami oleh perempuan-perempuan yang mengalami haid berat dan lama? Sebetulnya apakah
kemudian berujung ke penyakit, sudah pasti memiliki penyakit atau apa tuh dok biasanya? So basically bila pesakit datang dengan simptom semua sama kan, berpanjangan, mensnya berpanjangan ataupun berat, kita akan melakukan pemeriksaan fizikal. Sebab seperti yang saya katakan tadi, banyak penyebab yang menyebabkan head kita berat ataupun berpanjangan. Jadinya doktor akan bertanya soalan, membuat pemeriksaan fizikal, membuat scanning untuk melihat rahim sama ada apa-apa ketumbuhan atau penebalan dinding rahim yang tidak normal, dan kalau perlu doktor akan mengambil biopsi daripada dinding rahim. So bergantung pada report ini kita akan dapat tahu apa penyebabnya. Tapi kebanyakan wanita yang saya lihat mempunyai masalah miom atau fibroid. Ya, so fibroid ini adalah ketumbuhan di bahagian otot rahim yang boleh menyebabkan mens berat ataupun berpanjangan. Tetapi sebenarnya 80% pesakit wanita sebenarnya ada miom. Tapi bukan semua orang yang mempunyai simptom. So segelintir wanita mempunyai simptom gangguan menstruasi, dan kadang-kadang apabila miom itu besar sangat boleh menyebabkan tanda-tanda lain seperti gangguan pada pundi kencing kerana dia menekan dekat pundi kencing. Pundi kencing berkedudukan di hadapan rahim kita kan. Jadi pesakit rasa kerap mau pergi buang air kecil. Ada setengah orang rasa sembelit kerana dia di belakang. Jadi di belakang rahim ada usus. Ya, so ini ada tanda-tanda lain miom. Ya. Oh, jadi saya baru tahu ternyata 80% mengalami miom tanpa simptom ya? Ya, betul. Ramai pesakit yang datang membuat medical check up dan kebetulan bila kita buat scan jumpa miom, tapi tak mengganggu mereka. Jadi kita biasa pantau saja, kita tak perlu merawat lagi lah. Tetapi kalau dia mula menyebabkan kesan-kesan sampingan seperti pendarahan yang banyak, then yes, kita perlu merawatnya. Oh, I see. Jadi kalau nggak ada keluhan, if there's no complaint from the patient, then they're fine. Dia fine, tapi kita mau scan mungkin 3-4 bulan sekali, mau lihat growth-nya. Jika dia makin membesar, dan perlu berbincanglah dengan doktor apa option seterusnya. Oke, sekarang bicara mengenai miom, ada beberapa, saya sempat dengar juga dan sepertinya saya sempat browsing, ada yang punya miom dan akhirnya memang menstruasinya lama, 2 minggu berhenti 3 hari, kemudian menstruasi lagi gitu. And that's the symptom bahwa itu kondisi yang tidak normal sehingga harus segera bertemu dengan dokter. Nah, kalau kondisinya sudah seperti itu dok, bahkan sampai 1 bulan nih full tidak ada berhentinya, apa yang akan dokter sarankan untuk pasien-pasien seperti itu? Okey, so kita membuat ini untuk miom ya. Ya, kalau untuk miom kita akan cuba memberikan memberi ubat-ubat untuk memberhentikan darah. Kemudian kita selalunya bermula dengan medical therapy dulu. Kita memberi ubat-ubat kepada pesakit dan cuba mengawal simptom mereka. Jika kaedah perubatan ini tidak membantu, tidak dapat menangani masalah pendarahan yang tak normal, maka kita akan buat kaunseling untuk membuat pembedahan. Dan pembedahan ini pun bergantung pada usia pesakit, berapa fibroid yang ada dan berapa besar fibroidnya. So kalau pesakit yang muda yang masih ada keinginan untuk melahirkan anak, maka kita hanya membuang miomnya saja. Jika pesakit itu sudah complete family, maksudnya sudah cukuplah anak ataupun banyak sangat miom di dalam rahim, maka kita sarankan untuk buang rahim sekalilah. Dibuang rahimnya supaya masalahnya diharapkan selesai. Ya, betul. Kalau sudah terlalu banyak miom di dalam rahimnya. Nah, dokter, lalu bagaimana dengan PCOS? Tadi dokter sempat mention nih di awal PCOS. Ternyata masalahnya juga di hormonal ya, PCOS. Iya, betul. Kalau tadi miom bisa dibuang nih rahimnya kalau sudah terlalu banyak dan sudah punya anak dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan pasien-pasien yang menderita PCOS? Boleh dokter sharing? PCOS ni berlaku disebabkan ketidakseimbangan hormon dan kerap kali disebabkan mungkin berat badan yang berlebihan. So yang ini menyebabkan hormon mereka tidak seimbang. Jadi untuk pesakit-pesakit PCOS ini, kami sarankan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Cuba kurangkan berat badan dalam 5% secara natural, bukan secara mengambil ubat-ubat untuk menguruskan badan, dan untuk bersenam. So kebanyakan pesakit yang berjaya menurunkan berat badan dalam 5% sebenarnya mampu secara natural mengembalikan kitaran mens yang normal.
Ya, tetapi untuk pesakit yang memang mungkin susah sikit untuk ataupun tiada respon terhadap lifestyle changes, kita boleh memulakan hormon terapi untuk menyelaraskan kitaran head mereka. Oh, I see. Okay. So we know untuk pemirsa Batam TV yang mungkin ada mengalami miom atau apa tadi saya lupa PCOS, bisa berkonsultasi langsung ke Dokter Dipa di RS KPJ Putri ya. Yep, betul. Nah, kemudian selain PCOS dan juga miom, biasanya masalah apa yang biasanya dokter dapati dari pasien-pasien dokter? Okey, so selain PCOS dan miom, ada juga penyebab lain yang boleh membuat head ni berat dan berpanjangan. Contohnya polip di dinding rahim. So dinding rahim kita ni ada selaput di dalam dinding rahim yang kita panggil endometrium, dan endometrium inilah yang akan keluar sebagai darah menstruasi setiap bulan. Okey, di belakang dinding endometrium ini ada dinding otot, dan di dinding otot inilah yang tumbuhnya miom. Baik. So di dinding endometrium ini boleh ada ketumbuhan yang kecil-kecil macam jari-jari yang kita panggilnya polip. Okey, so polip ini boleh menyebabkan pendarahan yang berpanjangan. So pesakit kata saya macam sudah tamat mens, tetapi masih ada keluar sikit lagi pendarahan. So selain polip, kita ada penyakit kita panggil adenomyosis. So adenomyosis adalah apabila dinding endometrium ini menembus masuk ke dalam dinding otot di rahim. Okey, ini akan menyebabkan menstruasi ini heavy, berpanjangan dan juga sakit. Yes. Dan selain itu ada juga yang kita panggil endometrial hyperplasia, di mana dinding rahim menebal secara tidak normal, dan kadang-kala sel-sel dinding rahim ini adalah sel-sel prakanker ataupun sel kanker. So sebab itu sangat penting untuk wanita mendapat konsultasi dengan doktor supaya kita dapat kesan apa puncanya mens dia tidak normal. Sebab bila kita membuat pemeriksaan dan mendapat diagnosis yang tepat, kita dapat merawat secara efektif. Tidak berguna kalau kita bagi ubat hanya untuk mengurangkan pendarahan, tetapi root cause of it, penyebab utama kita tak rawat. Jadi treatment itu kurang efektif. Nah, kalau seandainya terutama di negara-negara yang mungkin percaya juga dengan pengobatan herbal, mungkin salah satunya juga di Indonesia, menstruasinya banyak nih lama, coba minum air daun sirih, air bisa daun sirih. They say it helps, or I don't know, consume something else, jamu-jamuan atau apa. Apa resikonya untuk pasien-pasien yang kemudian mengkonsumsi ramuan-ramuan herbal ini, dokter? Ya, okay. Malangnya ramai pesakit yang memilih cara alternatif ini. So apa yang berlaku ialah mereka tidak mendapat rawatan yang secukupnya lah sebenarnya. So by the time mereka realise, mereka sedar bahawa okey, mungkin rawatan ini tidak membantu, jadi mereka pergi ke doktor, masa itu sudah ada anemia, HB-nya rendah sangat. Okey, perlukan transfusi darah. Nombor 2, andai kata pendarahan yang tidak normal ini disebabkan oleh penyakit seperti kanker, bila mereka sampai ke kita sudah tahap yang agak tinggi, stage 3, stage 4, yang sepatutnya kita boleh rawat dengan efektif kalau mereka datang awal lagi pada tahap yang awal. So inilah kesannya yang memang kita tidak galakkan untuk mengambil rawatan alternatif, dan kita juga tidak tahu apa isi kandungan dalam rawatan alternatif ini. Kadang dia memburukkan lagi keadaan. Okey, jadi sebelum kita memutuskan untuk mengambil pengobatan alternatif herbal atau apapun itu, sebaiknya kita konsultasi dulu ke dokter supaya kita tahu betul-betul kondisinya seperti apa. If ada pemirsa Batam TV yang kemudian berkonsultasi pada dokter Diva mengeluhkan haid yang berat dan lama, what will you suggest to them? Tes apa yang perlu mereka ambil? Kemudian dokter akan observasi pasien dokter dalam waktu berapa lama sampai akhirnya harus berkonsultasi kembali. Silakan dokter. Sebenarnya apabila mereka mendapati mens mereka tidak normal, masa itu sudah perlu mendapatkan konsultasi dengan doktor. So kita sebagai doktor, kita akan bertanya soalan yang berkait rapat kerana kita tahu banyak penyebabnya kan. So kita nak tahu apa ke arah mana diagnosis ini, dan kita membuat scan, cek pangkal rahim, tengok pangkal rahim ada tak kanker pangkal rahim, cervix, ambil sampel pap smear,
Kalau kita melalui scan dapat tahu ada ketumbuhan ataupun ada penebalan dinding rahim, kita akan mengambil biopsinya. So bergantung kepada diagnosisnya, kita akan decide lah berapa kerap harus menjumpai pesakit ini. Kalau penyakit seperti miom yang kecil yang tidak begitu besar dan kita sudah memulakan rawatan perubatan dulu, kita akan pantau setiap 2 bulan, 3 bulan sekali. Kalau keadaannya stabil, dan mungkin 4 hingga 6 bulan sekali. Ya, sebab mula-mulanya kami akan berjumpa lagi kerap kerana kita perlu tahu ubat yang kita bagi ini berkesan tak, mampu tak mengurangkan simptomnya. Jika tidak mampu mengurangkan simptom, sama saja condition, dan kita beralih kepada second step rawatan macam itu. Ya. Oke, jadi beda keluhan, beda penanganan tentu saja. Tadi yang menarik itu pada saat dokter mention ternyata cervix, kemungkinan gejala cervix pun bisa salah satu simptomnya adalah haid yang berat dan lama ini ya dok ya? Iya. Itu menarik dok, cuma kita harus istirahat dulu sebentar. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Pemirsa Batam TV masih di program Bincang Kesehatan, membahas haid berat dan lama bersama Dokter Dipa Sanmugam SPOG. Dokter, tadi kita udah ngobrolin beberapa macam penyakit yang kemungkinan salah satu simptomnya adalah haid berat dan lama ini. Dari mulai miom, PCOS, polip ya dok ya. Tadi juga sempat dokter mention kanker serviks. Nah, saya jujur sering dengar nih kasus kanker serviks ini. Tapi yang betul-betul detail apa sih gejala dan lain-lainnya, ternyata dokter tadi mention haidnya juga bisa jadi berat dan lama. Dokter, can you please explain
apa yang sebetulnya terjadi saat perempuan mengalami kanker serviks dan kenapa haidnya bisa jadi berat dan lama gitu? Okey, baik. So apabila pesakit ada didiagnos dengan kanser cervix, sebenarnya ada ketumbuhan di bahagian pangkal rahim, di leher rahim lah ataupun cervix. Jadi pesakit mungkin mengalami pendarahan yang berpanjangan ataupun lepas mengadakan hubungan seksual mungkin mengalami pendarahan. So memang kami menyarankan wanita-wanita yang telah aktif dalam hubungan seksual untuk melakukan ujian pap smear, iaitu ujian saringan kanser cervix. Kerana apabila kami kerap melakukan ujian pap smear, kita boleh merawat pra-kanser, condition pra-kanser dan mengelakkan dia daripada progres untuk menjadi kanser. Ya. Oke, jadi memang betul harus ada check up rutin ya. Perempuan harus check up rutin supaya tahu kondisi tubuh sesehat apa, terutama kalau sudah mengalami haid berat dan lama. Nah, dokter, kita bicara lagi mengenai lifestyle ya. Lifestyle kita yang memang sudah sangat tinggi nih, rentan sekali tingkat stres, and also makanan yang kita konsumsi. Sebutlah tips dari dokter nih. Bagaimana sebaiknya kita menjaga supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tadi sudah kita bahas, haid yang berat dan lama, berujung pada penyakit yang tentu tidak seorang pun dari kita yang menginginkan penyakit-penyakit tersebut. What kind of food we should consume, dan rutinitas keseharian seperti apa yang harus kita jalani? Silakan dokter. Jadi kita menggalakkan semua pesakit, bukan saja wanita, semua pesakit untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat, iaitu diet yang seimbang, kurang makanan yang berlemak, kurang sugar content, sebab kita tahu bila paras gula tinggi dia boleh menyebabkan pesakit lagi mudah mendapat penyakit seperti kanker, kencing manis, dan menyebabkan ini semua ada domino effect. Bila pemakanan tidak sihat, berat badan meningkat, hormon tidak seimbang, macam gitu ya. So pemakanan yang sihat dari segi makan fiber, buah-buahan, protein yang banyak, kurangkan makanan berlemak dan bergula, elakkan merokok dan kurangkan pengambilan alkohol, dan harus bersendam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu untuk 30 minit setiap sesi. Ya, ini bantu membantu pesakit maintain good health condition. Ya, dan kerap kali at least setahun sekali buat medical check up. Kerana kadang seperti saya kata, 80% pesakit wanita mungkin mengalami miom tapi mereka tidak tahu sebab tiada simptom. Dan kalau mereka ada masalah lain seperti kanker atau apa-apa, bila kita membuat rutin check up, kita mungkin dapat diagnose dia pada tahap yang awal dan bukan bila sudah tenat. Okey. Nah dokter, untuk pap smear ini harus dilakukan oleh semua perempuan dewasa yang sudah pernah melakukan hubungan badan, betul? Iya, betul. Nah, kemudian pertanyaan saya, kalau ternyata menstruasinya berat lama, tapi kemudian ternyata ini sepertinya tanda-tanda menopause, apa masih perlu melakukan tes pap smear semacamnya? Iya, pap smear sebenarnya perlu dilakukan sehingga usia 65 tahun. Ya, betul. Okey, mengenai menopause. Ya, apabila usia purata wanita mengalami menopause dalam lingkungan 51 tahun lah. Tapi tambah tolak beberapa tahun mengikut individu. Tetapi apabila mereka sudah mencecah usia 40-an, sudah mungkin ada tanda-tanda menopause. So, tanda-tanda menopause bukan sahaja gangguan dari segi menstruasi, tetapi juga seperti panas-panas badan, keringat waktu malam, susah nak hot flashes, susah nak tidur, mood swings, sekejap marah, sekejap murung, kurang nafsu. So ini semua tanda-tanda menopause. So untuk pesakit yang mengalami gejala menopause, kami biasanya akan memulakan hormon terapi untuk mereka. Hormon terapi ini bukan sahaja akan menyelaraskan mens mereka, make their menses more regular, tetapi juga boleh menangani simptom-simptom menopause yang lain. Oh, I see. Okey. Jadi boleh dibilang mens yang berat dan lama ini juga salah satu tanda-tanda menuju menopause. Ya, betul. Oke, baik. Nah, sebelum menopause itu biasanya kita perlu perhatikan berapa lama atau berapa bulan kita tidak mengalami menstruasi atau mengalami menstruasi yang banyak sekali, dok? Okey, menopause bermaksud kita sudah putus mens untuk 12 bulan. Maksudnya apabila seorang wanita tu tidak datang haid untuk 12 bulan 1 tahun, maksudnya sudah menopause.
Okey. Tapi dalam proses menuju ke menopause ini mungkin mendapat menstruasi yang tidak regular. Maksudnya kadang-kadang tak datang untuk 2-3 bulan. Tiba-tiba datang dengan banyak sekali. Ini semua tanda-tanda pramenopause, perimenopausal symptoms ya. Dan itu biasanya dialami oleh perempuan berusia 40-an sudah boleh bermula. 40-an. Wow. Ya. Berarti hati-hati untuk pemirsa Batam TV yang sudah memasuki usia 40 ya, bisa jadi mengalami tanda-tanda tersebut. Segera konsultasikan kesehatan Anda pada Dokter Dipa ya kalau begitu. Nah, dokter, bicara mengenai perempuan dewasa juga biasanya rentan erat kaitannya dengan penggunaan kontrasepsi nih, dok. Dan juga kemudian menjadi rentan karena biasanya ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Nah, menurut dokter sendiri, apakah mungkin penggunaan kontrasepsi ini berkaitan dengan haid yang berat dan lama ini, dok? Okey, seperti yang kita tahu terdapat pelbagai cara kontrasepsi. Umumnya pil perancang tidak akan menyebabkan haid yang berat sebab pil perancang ialah rawatan yang kita bagi kepada pesakit yang mengalami haid yang berat. Sebab pesakit yang memakan pil perancang ini memang elok saja mensnya. Tetapi cara-cara lain seperti mungkin suntikan yang 3 bulan sekali, Depo-Provera, ini boleh menyebabkan pendarahan sedikit tapi berpanjangan. Okey, itulah kesan sampingannya yang sebenarnya normal. Kaedah kontrasepsi yang lain seperti pemasukan IUD, alat dalam rahim, itu boleh menyebabkan pendarahan yang lagi berat dan juga berpanjangan. Jadi tapi bukan untuk semua wanita. Setengah wanita elok aja datang haid, tapi ada setengah wanita yang mengalami kesan sampingan ini. Jadi mungkin itu cara yang tidak sesuai untuk mereka lah. Okey. Nah, jadi sebetulnya aman-aman saja untuk menggunakan kontrasepsi selama tidak ada tanda-tanda yang perlu kita khawatirkan. Oke, dok. Nah, bicara mengenai faktor usia, tadi kita sudah membahas mengenai kontrasepsi dan juga menopause. Untuk remaja-remaja nih, usia-usia 9 tahun sudah ada yang mulai puber ya, dok ya. Sudah ada yang mulai haid nih, sudah mulai menstruasi. Biasanya untuk anak-anak yang baru mengalami, normalnya haidnya akan banyak atau sedikit, atau apa perlu kita pantau juga beberapa bulan ini sebanyak apa menstruasinya, berapa kali ganti pembalut dan semacamnya, bagaimana menurut dokter? Untuk remaja yang baru mula mendapat mens, memang kami tahu tahun pertama kedua itu mungkin dia tidak teratur. Kadang-kadang banyak pendarahannya yang keluar, kadang berpanjangan. Tapi ini adalah normal kerana kita tahu sistem hormon mereka belum matang lagi. Tapi perlu juga mendapat konsultasi doktor. Kita mau make sure tiada benda lain lah yang kita mungkin termiss kan, dan dia semata-mata disebabkan hormon. So kebiasaannya kami memberi ubat untuk mengurangkan jumlah pendarahan. Tetapi jika dia kurang efektif, pendarahannya masih berat dan masih berpanjangan, dan kami akan memulakan ubat hormon untuk menyelaraskannya untuk beberapa bulan dan kita pantau. I see. Nah, dokter, sekarang kan memang lagi marak ya dibicarakan bahwa untuk anak-anak yang mengalami menstruasi sebelum usia 9 tahun dengan kondisi tubuh yang mungkin belum tinggi, belum apa, kemudian katanya setelah menstruasi itu akan terhenti pertumbuhannya. Nah, mungkin tidak diberikan terapi hormon atau semacamnya untuk menghambat? Ya, itu dipanggil precocious puberty, di mana kanak-kanak ini mula mendapat mens pada usia yang sangat muda. Ya, untuk pesakit-pesakit ini kita perlu memberi perubatan supaya mereka tidak terbantut ketinggian mereka. Kita mahu dia mencapai ketinggian yang normal. So untuk pesakit ini biasa kita merujuk kepada pediatric and adolescent gynecologist. Maksudnya doktor perbidanan yang mempunyai isap kepakaran dalam kesihatan kanak-kanak dan remaja, dan perlu memastikan ketumbuhan mereka optimum supaya mereka tidak bantut, tidak mereka pendek-pendek kan. Ya, betul. Nah, untuk pasien yang berkonsultasi ke dokter, ada tidak anak-anak yang berkonsultasi dia mengalami pubertas dini, mengalami menstruasi dini, tapi kemudian setelah beberapa lama, oh ternyata
menstruasinya berat dan lama dan ternyata berujung kepada penyakit, ada tidak? Okey, kadang-kadang bila ada setengah remaja yang usia melebihi 16 tahun tapi belum mendapat mens yang pertama pun, kita perlu membuat beberapa investigations untuk tengok sama ada ini adalah normal untuk mereka, ada tak masalah seperti development, perkembangan rahim mereka mungkin tidak normal dari lahir. Dan ada setengah orang mempunyai masalah sindrom di mana sistem peranakan itu tidak terbentuk dengan normal, jadi mereka tidak mendapat menstruasi. Dan kadang-kala ada juga penyakit genetik di mana pesakit ini tidak mempunyai kilang telur dan sistem peranakan wanita. So ini adalah sindrom-sindrom lain yang juga didapatilah. Oke. Tadi menarik dok, yang dia ternyata sistem reproduksinya tidak berkembang, salah betul. satunya itu, atau justru apa yang tadi kedua dokter bilang itu, dia tidak berkembang dan memang maksudnya bila kita buat genetic testing, dia keluarnya sebagai XY, maksudnya lelaki, tetapi fizikalnya perempuan. Jadi bila kita buat scan, MRI dan sebagainya, pesakit ini tidak mempunyai ovari. Tapi secara fizikalnya mereka nampak seperti perempuan lah. So pesakit seperti ini kita perlu rujuk pada pediatric and adolescent gynecologist juga. Nah, untuk yang tidak sistem reproduksinya tidak berkembang sempurna, tidak akan mengalami menstruasi. Iya, betul. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun hormon yang diberikan, mereka tetap tidak akan mengalami menstruasi. Kerana mungkin mereka mempunyai rahim yang sangat kecil, yang underdeveloped, tidak berkembang dengan sempurna. So malangnya pesakit-pesakit macam ni tidak boleh mengandung lah, kerana dia tidak membesar secara normal. Itu memang bawaan dari lahir? Ya, betul. Yang condition yang macam ni dia bukan turun-temurun, dia bukan hereditary, tetapi dia just isolated macam gitulah. Dan hanya dapat tahu bila ibu bapa risau, kenapa anak saya ni masih belum dapat mens, sudah remaja. Bila kita check, kita buat ujian darah, kita buat scan ataupun scan MRI, baru dapat tahu, dapat dikesan. Jadi kalau sudah usia 16 tahun, that's the limit ya? Iya, betul. Usia 16 tahun harus sudah menstruasi. Untuk yang belum menstruasi, segera berkonsultasi ke dokter. Baik, pemirsa Batam TV, kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami, kita masih tetap akan membahas mengenai haid yang berat dan lama. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya,
mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Pemirsa Batam TV masih membahas haid berat dan lama dalam bincang kesehatan bersama RS KPJ Specialist Hospital bersama Dr. Dipa Sanmugam, SPOG, Specialist Obgyn dan Gynecologist. Baik, dokter, tadi itu saya sempat penasaran, sebetulnya normal tidak kalau perempuan pada saat menstruasi mengalami nyeri, dok? Okey. Kram remaja-remaja nih. Okey, itu sebenarnya agak normal. Tetapi jika sakit tu sangat teruk sampai mengganggu aktiviti harian, tidak dapat berfungsi seperti normal apabila datang mens, harus melihat doktor kerana kita mahu melihat sama ada perkara lain. Dia sama ada fisiologikal ataupun dia ada penyebab lain seperti penyakit endometriosis. So penyakit endometriosis ini adalah di mana tisu di dalam dinding rahim yang sepatutnya dalam dinding rahim ini duduk di luar rahim, sama ada dekat kilang telur ataupun di belakang rahim, di usus, di selaput lemak dalam badan. So ini boleh menyebabkan sakit yang amat sangat, dan kadang-kala bila endometriosis ni agak teruk, dia bukan saja menyebabkan sakit semasa menstruasi tetapi seluruh bulan mereka mengalami kesakitan. Sebentar dok, tisu yang saya bayangkan adalah semacam selaput. Ya, tisu kita, tapi bila dia duduk di luar rahim, dia nampak kadang dia banyak changes dia. Kadang dia nampak macam tumpuk-tumpuk hitam. Kadang dia melekat-lekat di dalam. So bila pesakit ada endometriosis yang teruk, bila kami membuat pembedahan, di dalamnya rahim bersama ususnya semua melekat. Dia ada adhesions kita panggil. Ataupun setengah pesakit kita nampak macam tumpuk-tumpuk hitam lah. Itulah tanda-tanda endometriosis. Biasanya di usia berapa kita bisa mengetahui atau dokter bisa mendiagnosa pasien Anda mengalami endometriosis? So pertama melalui simptom pesakit. Pesakit akan datang dengan simptom sakit mens yang sangat kuat, ataupun mereka berasa sakit semasa mengadakan hubungan badan, ataupun ada setengah pesakit bila membuang air besar berasa sakit yang teramat sangat. Buang air besar? Ya, betul. Kerana tisu endometriosis itu duduk di atas usus. Ya. Dan ada kalanya pesakit datang dengan kista di ovari. Dan kista ini kita panggilnya chocolate cyst. Kerana di dalam kista ini ada darah lama. So setiap bulan bila kita datang mens, tisu-tisu ini akan alami pendarahan juga. Jadi bila kita membuat pembedahan, di dalam kista itu mengalami macam coklat, liquid coklat. So sebenarnya itulah darah lama. So bila kita bercakap mengenai endometriosis dan pesakit mengalami penyakit cyst, kista, itu ialah chocolate cyst. So kadang pesakit datang mungkin tiada simptom lain, tetapi sebab buat scan perasan ada kista. So bila kita tanya menstruasi kamu sakit ke tidak, bila mengadakan hubungan badan sakit ke tidak, ada. Dan bila kita buat pembedahan kita nampak ada chocolate cyst. Itu untuk endometriosis. Dan sekarang saya penasaran tentang penebalan dinding rahim, dok. So penebalan dinding rahim ini ada satu benda yang perkara yang tidak normal. So apabila pesakit datang dengan menstruasi yang berat ataupun berpanjangan, doktor of course akan scan untuk melihat dinding rahim. So bila kita suspek dinding rahim ini nampak tebal, kami akan mengambil tisu sampel daripada dalam rahim. Dan apa yang kami paling takut adalah apabila terdapat tisu kita panggil hyperplasia ataupun endometrial hyperplasia. So endometrial hyperplasia ini ada dua jenis. Sejenis yang tidak begitu membimbangkan, tetapi ada sejenis lain yang boleh kita panggilnya sebagai condition prakanker. Dan kondisi ini kalau kita tidak rawat dengan secukupnya, lama kelamaan boleh ada potensi untuk berubah menjadi kanker. Dari pasien-pasien yang berkonsultasi ke dokter, berapa banyak yang mengalami tadi yang dokter sebut penebalan dinding rahim sampai ternyata akhirnya memang
fatalnya adalah kanker. Ya, sejak kebelakangan ini kita tahu endometrial hyperplasia ini berlaku lebih kepada pesakit yang obes. Pesakit, dan kita tahu kan dalam berapa 10 tahun kebelakangan ini kadar obesiti makin meningkat di mana-mana juga di dunia ni kan. Setiap negara pun mengalami masalah ini. Jadi apabila pesakit obes, mereka lagi cenderung untuk mendapat penyakit lain seperti kencing manis, diabetes ataupun hipertensi. Dan ini semua merupakan faktor risiko untuk mendapat endometrial hyperplasia ataupun kanker endometrium. Ya, jadi bila kita nampak pesakit datang dengan komplain mens berpanjangan, mens banyak, dan kita tengok rupa patient ni ke arah berat badan yang berlebihan, ada penyakit comorbidities yang lain, kita lagi more careful bila kita merawat mereka. Kita tahu mereka mempunyai risiko untuk mendapat kanker. Ya, dan tak perlu, sebenarnya baru-baru ini saya mendapat pesakit yang simptomnya hanya untuk 1 bulan saja. Dan kita mengambil sampel biopsi daripada dinding rahim dan malangnya dia keluar as kanker dinding rahim. Ya, pesakit yang berusia 30-an, awal 30-an. Jadi kita harus berhati-hati kerana kanker boleh berlaku pada siapa-siapa saja. Tidak semestinya mempunyai sejarah family history. Usia 30-an dan simptomnya hanya dialami dalam 1 bulan. 1 bulan. Simptomnya ialah mens yang tidak berhenti untuk 1 bulan. Sebelum itu elok saja mensnya. So sangat penting untuk mendapat rawatan pada tahap awal. Dan tidak tapi biasanya kebanyakan pesakit bila mensnya berat dan mensnya berpanjangan, mereka pantas berjumpa doktor kerana benda itu menakutkan mereka, nampak darah keluar banyak-banyak kan. Betul. Dan dia mengganggu aktiviti harian. Ini berbanding dengan pesakit yang tidak datang mens untuk berbulan-bulan. Itu mereka akan tunggu bulan depan ya. Biasanya bila mensnya berat dan berpanjangan, pesakit lagi cepat menjumpai doktor. Nah, masalahnya nih dok, untuk beberapa tipe perempuan ada yang merasa malu untuk bercerita soal itu, menganggap ini halnya kayak tabu deh, nggak usah cerita sama orang lain, cerita sama orang tua sendiri, paling mereka cerita sama teman-teman gitu. Konsultasi ke dokter, oh malu. Especially if they're still single and they see the SPOG, anggapan orang apa gitu. Betul. Sehingga mereka malu. Saran dokter apa nih terhadap pemirsa Batam TV yang mungkin mengalami itu tapi malu untuk mengungkapkan? Ya betul, ramai pesakit yang datang bila kita mau buat pemeriksaan mereka segan, malu doktor. Kata jangan, don't worry. Ini memang bahagian kepakaran kami. Jadi dan memang penting untuk mendapatkan pemeriksaan yang komplit ya. So don't be shy, dan semua konsultasi adalah private and confidential ya. Jadi antara kamu dengan doktor saja. So jangan pula kamu tidak jumpa doktor sebab faktor malu, rugi. Betul. Nah, dokter, tapi di antara pasien-pasien yang pemalu ini pasti kan ada momen di mana mereka cerita hal-hal yang pribadi mungkin yang membuat mereka juga merasa, how to say it, like they also need support from their family or just say their circle. Nah, boleh tidak dokter cerita sedikit apakah ada pengalaman yang kemudian berujung nih pada ternyata dia sebetulnya haidnya lama dan berat, kemudian ternyata dia adalah pasien dengan penyakit tertentu gitu. How will you explain to her family terkait masalah kesehatannya? So biasanya kita tanya pesakit, adakah mereka okey dengan kita berbincang dengan family? Kalau mereka kata okey, boleh, kami akan tengoklah sama ada ibu bapa ataupun pasangan hidup mereka. Kami akan cakap ini adalah masalahnya, how it affects her, dan apa plan kita. From that point onwards, from point of diagnosis, dan macam mana proses rawatan kita dan bagaimana rawatan ini boleh affect kehidupan harian mereka. So pemahaman dan sokongan daripada family members is very important. Kita tidak mahu pesakit menderita seorang saja tanpa support kan. Bila pesakit mendapat sokongan yang secukupnya daripada family, biasanya mereka akan meneruskan rawatan, lagi compliant dengan treatment. Bila mereka they are fighting the battle alone, mereka keseorangan, besar kemungkinan mereka tidak akan follow up kemudian. Mungkin ambil ubat kemudian sudah stop jumpa doktor. So bila ada sokongan family, memang it helps the woman.
Ya, especially if seorang perempuan datang dengan keluhan saya menstruasi 1 bulan tanpa terhenti dan dia adalah perempuan yang sudah menikah. I don't know if that's happened to me or to other women, tapi pasti akan ada momen di mana suami agak kaget, what happened to you gitu, what's wrong with you gitu. So normally how will you explain to the husband terkait kondisi sehingga mohon maaf agak it's a bit private ya sebetulnya ini obrolan private, but then how will you explain to their husband bahwa istri bapak memang mengalami ini sehingga memang belum bisa how to say it like berdekatan ya. Ya, betul. Memang ramai wanita sebenarnya datang dengan perasaan bersalah kerana menstruasinya berpanjangan. Jadi berasa bersalah terhadap pasangan kerana tidak boleh bersama kan. Jadi penting bila pasangan datang sekali ataupun kadang-kadang konsultasi pertama pasangannya tak datang, suami tidak datang. So saya cakap kalau suami kamu memang tidak gembira dengan keadaan macam ni, bawa suami the next consultation. So kita berbincang. So saya akan fahamkan buat dia faham bahawa she's suffering from something dan kita harus merawatnya dan proses ini mungkin mengambil masa sedikit sebelum she's well. So husband perlu faham what she's going through tu is something real. So bila dia ada understanding begitu, so dia kurangkan perselisihan faham antara couples. Yes, of course. Understanding does matter. Dan understanding itu didapatkan setelah berkonsultasi. Iya. dengan dokter. Kadang-kadang pesakit datang seorang tak bawa pasangan, tapi kita tahu cara dia bercakap tu dia main concern dia sebab hubungan dengan suami. Jadi saya kata suami datang tidak. Kalau ada, suruh suami masuk. Kita berbincang bersama suami biar suami faham apa yang kamu mengalami selama ini. So bila suami ada understanding mengenai her condition, so it makes things a bit easier. Yes, of course. If that's happened to the married woman, apa yang terjadi kalau dengan perempuan yang belum menikah? Belum menikah doesn't mean they haven't done that's right. the private things before. So how will you explain? Same thing, kalau mereka datang dengan partner mereka, yes, we can always explain, tapi of course dengan persetujuan pesakit sebab any consultation dia private and confidential ya. So kalau pesakit kata okay, you can speak to my family or to my partner, yes, kita akan bercakap bersama mereka. I see. Okay. Jadi sebetulnya treatmentnya kurang lebih akan sama pada pasien yang sudah menikah ataupun belum. Betul. Yang penting adalah support system dan kepahaman pasien terhadap kondisi sehingga bisa menjalani proses yang benar dan tepat ya secara medis. Dokter, boleh tidak mencoba untuk pengobatan herbal? Ada. Sebetulnya ini hal yang banyak dilakukan ya, terutama di Indonesia nih. Menurut medis sendiri tadi sebenarnya sempat dibahas, tapi ada istilah kita coba daun sirih. Itu sepertinya daun yang banyak sekali dikonsumsi untuk menghentikan menstruasi, untuk segala macam. Masalah dengan rawatan herbal ini, kita tidak mempunyai kajian yang mencukupi untuk melihat keberkesanan dia untuk merawat masalah-masalah ini. Nombor 2, kita tidak tahu apa kesan sampingan yang lain daripada mengambil ubat herbal. Lagi satu perkara, sejak ke belakang ni ramai pesakit membeli barang-barang yang dijual, suplemen TikTok, suplemen online platforms yang katanya membuat kulit cantik, membuat banyak benda lah. Tetapi, iya betul. Tetapi banyak suplemen-suplemen ini mengandungi bahan lain yang kita tidak tahu apa bahan aktifnya. Dan kebanyakan pesakit ni apabila memakan suplemen-suplemen ni, mensnya terganggu. So saya kata, kamu ada tak? So semua pesakit sekarang saya tanya, kamu ada ambil suplemen apa-apa dibeli online? Ada. Semua senyum lebar kata ada. Kita cuba stop dulu. So bila stop, elok lagi mensnya. So be careful. Kalau mau makan suplemen, make sure yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan dari farmasi yang sah dan bukan online seller, influencer kan. Kadang kita tidak tahu apa bahan aktif kandungan dalam suplemen-suplemen begini. Betul. Tujuannya mau cantik dan glowing, tapi malah masalah lain pula timbul. Yes. Okay, Dr. Dipa, it's very nice talking to you about this topic. It's an honor to have this conversation with you.
minta sedikit closing statement. What will you share to pemirsa Batam TV terkait haid yang berat dan lama? Silakan dokter. So haid yang berat dan lama ini mempunyai impact yang kuat terhadap wanita kerana dia boleh menyebabkan komplikasi lain seperti anemia dan ia boleh mengganggu fungsi wanita dalam aktiviti harian, dalam kerjaya. Jadi saya rasa sangat penting untuk pesakit-pesakit mendapat konsultasi dan rawatan secepat mungkin apabila mereka mengalami simptom-simptom yang tidak normal untuk mereka. Baik. Thank you so much Dr. Dipa sekali lagi, dan pastinya pemirsa Batam TV juga tidak perlu malu untuk berkonsultasi pada dokter SPOG ya dok, supaya lebih cepat lebih baik untuk mengetahui terdiagnosa dan dapat diagnosa yang lebih lanjut dari dokter mengenai keluhan seputar apa ini namanya sistem reproduksi ya. Baik Anda masih walaupun belum menikah, sudah menikah ataupun menjelang menstruasi, sangat wajar untuk berkonsultasi dengan SPOG terutama bila Anda mengalami keluhan haid yang berat dan lama. Baiklah pemirsa Batam TV, demikian bincang kesehatan bersama KPJ Specialist Hospital. Pada akhirnya saya Pungki harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Have a nice weekend everyone. Batam TV, inspirasi Kepri.